Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua untuk materi kedua yaitu kedisiplinan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Mari kita awali materi kedua ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yaitu Bapak Haji Sigit Pratikno yang akan memaparkan materi mengenai kedisiplinan. Kepada yang terhormat saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bisa melaksanakan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Peserta didik yang baru yang saya cintai dan saya banggakan, walaupun beda posisi, kalian itu ada di rumah, kita di kampus atau di ruangan di sekolah SMK Negeri 1 Sumedang yang sangat dicintai. Namun kegiatan ini tidak mengurangi kualitas pemberian materi, sangat berguna bagi kita semuanya. Pada jadwal yang kedua ini, Bapak akan memberikan materi yaitu tentang kedisiplinan. Berbicara kedisiplinan berarti berbicara masalah aturan. Kalau berbicara aturan berarti berbicara ada yang membuat dan ada yang harus dilakukan. Nah, aturan-aturan ini dibakukan, legalkan, ya, baik itu di sebuah organisasi skala besar maupun skala kecil, baik itu di pemerintahan maupun di non pemerintahan, itu ada yang disebut dengan aturan. Aturan itu nanti diturunkan ke menjadi tata tertib dan seterusnya dan seterusnya. Kita ketahui bersama bahwa semua organisasi yang ada itu pasti menerapkan suatu aturan yang nantinya itu untuk menuju kepada keberhasilan. Nah, keberhasilan itu perlu ada kedisiplinan. Kedisiplinan itu adalah untuk menegakkan aturan. Nah, saya sebagai pembina ketertiban siswa untuk kampus depan, sedangkan Ibu Haji Ai itu untuk kampus belakang. Tugasnya sangat berat karena berhubungan dengan siswa. Siswa itu makhluk hidup. Ya, diprototis saja dia mungkin lapor ke orang tua, Pak, pembina itu melontar terus. Tapi kalau bukan manusia, saya kira nggak jadi masalah. Inilah dijewer sedikit saja itu bisa melawan. Inilah uniknya siswa kita. Oleh karena itu maka ya kedisiplinan di sini sangat penting. Ya, sekarang sebelum kita melihat atau meninjau ke yang lain, kita harus tahu dulu apa itu pengertian disiplin. Yang kedua, mengapa kita perlu disiplin? Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menerapkan disiplin. Oleh karena itu, kita harus tahu pengertian disiplin dulu. Next. Itu. Terus next lagi. Nah, berbicara disiplin itu harus tahu definisinya dulu. Sebab
Apa itu disiplin? Kalau tidak tahu definisi, maka kita tidak akan tidak tahu tujuannya itu. Menurut berbagai pendapat, ya, bahwa disiplin intinya adalah perasaan taat dan patuh untuk melakukan pekerjaan yang diberi tanggung jawabnya. Jadi di sini ada perasaan. Kalau perasaan itu timbulnya ada di hati. Kalau hati itu berarti menerima dari luar. Dari luar itu dari mana? Dari mata dulu, dilihat. Kemudian setelah dilihat, didengar. Didengar, kemudian diproses oleh otak, lalu ke hati. Kemudian hati akan menjadi sikap. Apakah ini menerima atau tidak? Ya, ini. Maka disiplin itu ada yang melanggar, ada yang taat. Ini karena hati menjudgementnya atau memutuskannya. Yang kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang seharusnya dilakukan. Ya, misalnya kita sebagai siswa tugasnya itu belajar. Kalau belajar itu berarti apa yang disampaikan, apa yang diterima oleh Bapak dan Ibu guru selama pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, itu harus dikerjakan dengan baik. Sebagai contoh yang sederhana adalah, misalnya Bapak dan Ibu guru memberikan tugas atau memberikan pekerjaan rumah. Kemudian Bapak dan Ibu guru memberikan waktu minggu depan dikerjakan. Nah, kalau menjadi tanggung jawabnya, 1 minggu itu dikerjakan. Tapi karena ini tidak disiplin, maka pekerjaan itu lebih dari 1 minggu. Ini contoh yang sederhana saja. Kita ketahui bersama bahwa mengapa di sebuah lembaga pendidikan itu perlu ada disiplin. Karena bertujuan untuk menciptakan keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman. Itulah tujuan dari disiplin di lembaga pendidikan. Kalau belajar dengan nyaman, itu berarti belajar dengan sesuai dengan tujuan. Dari awal sampai dengan akhir. Nah, tujuan akhir dari sekolah menengah kejuruan atau di dalam bahasa aslinya high school vocational atau vocational high school, ini jelas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ini berbeda dengan di SMA atau di SMU. Mengapa? Karena ketika kita berada di posisi kelas 10, itu usianya sudah kurang lebih 16 tahun. Kalau 16 tahun itu berarti sel-sel otak dan pertumbuhannya itu semakin tumbuh dan berkembang. Ya. Usia kelas 10, ini sel-sel otak itu sedang berkembang, kemudian nanti masukan materi, yaitu baik itu soft skill maupun hard skill, itu akan diterima, nanti akan menjadi sebuah sikap. Nah, sikap itulah, kalau dalam di kejuruan itu ada attitude, ada knowledge, dan satu lagi adalah knowledge, kemudian skill, dan satu lagi adalah attitude. Ya. Nah, kalau ketiga ranah itu dimiliki, ini berarti seseorang ini sudah mempunyai kompeten atau berkompeten. Mengapa berkompeten? Ini adalah hasil dari kedisiplinan. Seperti itu. Jadi ada hubungan berkorelasi antara kedisiplinan dengan keberhasilan. Lanjut. Mengapa harus disiplin? Kita tahu bahwa saya dengan Ibu Hadi Ai punya aturan tata tertib, yaitu belajar jam 7. Jadi kalau demikian, maka datangnya itu kurang dari jam 7. Lalu masuk. Kalau yang lebih dari jam 7, itu berarti melanggar disiplin, sehingga mereka akan terkendala proses belajar yang akhirnya kemudian akan kesulitan dalam mencapai keberhasilan. Itu. Oleh karena itu, maka kita harus disiplin karena mempunyai dampak yang bagus, yang bisa untuk maju, ya,
seperti kita ketahui bersama, kalau saya lewat ke Gria itu sebelum mereka personalnya itu bekerja, dia itu berbaris dulu, kemudian ada briefing dipimpin mungkin oleh manajernya, kurang lebih 30 menit. Setelah itu dia selesai bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga lembaga yang namanya usaha itu berhasil. Itu contoh sederhana. Nah, kita ketahui bersama bahwa ketika sekolah hari Senin ini ada upacara bendera, ini semua siswa atau peserta didik diikutkan semua. Tujuannya adalah mendisiplinkan. Karena di dalam upacara itu ada unsur PBB-nya. Ya kan? Yaitu peraturan baris berbaris. Yang kedua, mendapatkan informasi dari narasumber, yaitu dari pembina upacara, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu. Nah, kita ketahui bersama bahwa ya sekolah kita itu alhamdulillah siswa-siswanya banyak yang berdisiplin cukup tinggi, ya. Itu kemudian mereka yang bersenting itu nasibnya itu cukup baik. Ada yang bekerja ke Jepang, kemudian di instansi pemerintah maupun di non instansi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah terbiasanya sebagai yang kedua ya, agar siswa mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan di sekolah. Nah, kita ketahui bersama bahwa siswa atau peserta didik menuju ke sekolah, masuk sekolah, tugas utamanya adalah belajar. Belajar adalah perubahan berpikir. Kalau perubahan berpikir itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian kalau mendidik itu berarti ada perilaku sikap yang tadinya jelek menjadi baik, itu namanya mendidik. Oleh karena itu di sekolah itu ada belajar dan mendidik. Kemudian yang selanjutnya adalah terbiasa sebagai peserta yang disiplin, akan mempermudah dalam mengerjakan segala sesuatu baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kita ketahui bersama bahwa kalau kita sudah biasa disiplin, ada tugas dikerjakan, maka ibu dan bapak guru itu akan senang sekali. Ya, akan ada reward. Wah, ini bagus. Ya, pernah saya waktu jadi mahasiswa S2, saya disuruh mengambil agenda untuk diisi oleh dosen. Baru saja mengambil agenda, saudara nilai begitu langsung setelah dilihat hasil UASnya, saya itu dapat A. Ya, itu contoh. Dulu tapi ya, kalau sekarang ya beda lagi. Terus selanjutnya adalah membentuk karakter disiplin, yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Itu sama dengan yang next. Nah, kita ketahui bahwa disiplin itu tidak tiba-tiba jadi atau tiba-tiba bisa, tetapi melalui suatu proses. Ya, proses itu merupakan memakan waktu cukup lama, ya, tidak sebentar, ya, cukup lama. Ya, peserta didik di lembaga pendidikan itu hanya 3 tahun, 10, 11, 12. Kelas 12 pun tidak sampai 1 tahun, kurang lebih sekitar 9 bulan. Ya. Nah, selama 3 tahun kurang ini, peserta didik itu diproses untuk memiliki disiplin. Bagaimana caranya? Yaitu memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kalau saya dengan Ibu Hadi Air dengan ya, ketika ada siswa yang kesiangan, itu di pagar gerbangnya ditutup, kemudian yang kesiangannya itu disimpan di luar. Bukan berarti memilah-milah, tapi supaya mereka itu tahu bahwa masuk belajar itu jam 7. Ya, tapi alhamdulillah lama-lama dari sekian banyak kemudian berkurang sampai titik 0, karena inilah yang disebut dengan manusia, yang disebut dengan siswa itu makhluk hidup. Sekarangnya misalnya 0, besoknya ada lagi dan seterusnya, tapi sampai sekarang tidak begitu banyak. Ini contoh karena ada suatu reward, karena kalau yang tidak bisa cepat masuk tidak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong peserta melakukan yang baik dan benar. Ini ya, misalnya
contoh sederhana saja, ya. Ketika tata tertib itu diberlakukan, ada misalnya siswa atau peserta didik yang beli makanan dalam bentuk kemasan, ya. Kalau yang disiplin itu setelah habis makan, kemasannya itu dibuang di tempat sampah. Kalau yang tidak disiplin, ini dibuang sembarangan, bahkan ada yang dimasukkan ke laci meja ini, ya, karena mereka itu kalau yang disiplin itu mendorong untuk melakukan yang baik. Yang selanjutnya adalah supaya peserta itu dibantu untuk apa? Memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Misalnya anak yang bajunya itu tidak dimasukkan karena tidak rapi. Munduran. Agak ke sana. Nah, iya. Iya. Di sini. Kebanyakan siswa-siswa ini dalam kerapian itu kurang. Mengapa? Kemungkinan karena dia itu terpengaruh oleh faktor ekstern. Melihat televisi, ada adegan tentang siswa yang tidak dimasukkan. Wah, ini keren gitu ya, keren. Oh, akhirnya dia tiru-tiru. Padahal di sekolah itu punya aturan. Maka oleh saya dengan Ibu Haja itu, sini kamu, ya, suruh masukkan. Kadang sudah dimasukkan, beberapa saat setelah nggak kelihatan, dikeluarkan lagi. Ini kebiasaan yang karena mungkin dari berbagai pihak kurang memperhatikan. Jadi pembina kedisiplinan itu bukan hanya 1-2 orang, banyak sekali. Maka perlu dukungan dari berbagai pihak seperti wali kelas, ya, kemudian pembantu sekolah juga harus, staf tahu juga harus. Gitu. Bahkan kepala sekolah itu pernah pagi-pagi sidak di depan, ya, saya juga belum hadir. Alhamdulillah dia juga mengingatkan. Itu salah satu bentuk dari dukungan dari pihak sekolah. Yang selanjutnya adalah pasti belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Ya, jadi sudah kebiasaan di sekolah atau di lembaga pendidikan lulus, dia juga akan memiliki kedisiplinan yang baik juga. Ya, ini saya punya pengalaman, ya, ketika saya mengajar di kelas jurusan di Jepang, itu anaknya itu disiplin, baik, dan sekarang alhamdulillah sudah diterima di perusahaan Komatsu. Ya, Komatsu itu kalau satu gajinya itu 4 juta lebih. Karena dia punya kebiasaan disiplin di lembaga pendidikan. Ya, ini. Tapi kalau yang belajarnya kurang semangat, tidak disiplin, itu setelah ditanya, kamu di mana? Nganggur, Pak. Paling banter karena bersaing jadi Gojek atau apa itu ya? Gojek itu istilahnya apa itu? Ojek online, ya, itu seperti itu. Next. Nah, sini kenyataan saja, ya, peserta didik yang baru ini, kenyataan di sekolah SMK Negeri Sumedang ini, baik itu Ibu Haji Ai maupun saya, baik itu di kampus depan maupun di kampus belakang, itu ada beberapa temuan mengapa siswa atau peserta didik itu masuk belajar lebih dari jam 7. Itu kebanyakan alasannya adalah, Pak, ban motornya kempes. Itu sudah biasa. Terus yang kedua, Pak, kendaraannya yang ditungganginya itu mogok. Kata saya itu, sekarang nggak ada zaman mogok, mobilnya bagus-bagus, ya kan? Nah, itu. Terus yang selanjutnya adalah tidak ada angkutan. Rumahnya di mana itu, masih di Sumedang atau di mana itu, ya? Tidak mungkin, karena sekarang itu sudah ada ojek, ya kan? Nah, itu. Terus selanjutnya adalah bangun kesiangan. Nah, ini yang sangat banyak itu di posisi bangun kesiangan. Itu rata-rata. Kamu tidurnya jam berapa? Jam 12, Pak. Apa itu main game? Nah, itu contoh. Maka peserta didik yang baru jangan seperti ini, ya. Terus yang selanjutnya adalah karena ada membantu orang tua di pagi hari. Memang ada satu orang
Sudah berapa kali saya diperingatkan, kamu kenapa ke sana Pak? Marah itu dulu, marah domba dulu. Oh gitu ya. Orang tua kamu ada tapi sibuk Pak. Oh, ya dimaklum akhirnya itu. Tapi tetap aja ya, kamu disiplin. Gitu saya. Ya Pak. Tapi beberapa saat, alhamdulillah ada perubahan. Ya. Ada lagi? Ada? Cukup? Nah, kemudian itu tadi yang di luar ya sebelum belajar. Sekarang di pembelajaran, ini sudah masuk ke dalam proses pembelajaran. Yaitu ada siswa yang membolos. Ini membolos. Karena apa? Karena mereka itu biasanya berada di warung-warung, main game, kemudian tidak lihat waktu. Padahal ini sudah masuk. Karena sudah terlewat, akhirnya dia itu kebablasan. Itu bolos. Ya. Terus yang selanjutnya adalah pakaian seragam yang tidak rapi. Nah, sudah saya jelaskan tadi, ya. Tapi alhamdulillah peserta didik yang sekarang itu tidak ada celana yang ditempel dengan handy press, ya tidak ada, ya. Handy press bisa ada itu karena bolong sedikit ditempel handy press. Handy press itu kan gunanya untuk menutup luka. Ini mah menutup celana yang bocor, ya. Itu. Lantas yang selanjutnya adalah rambut yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Ya, memang ini banyak ditemui, baik itu di depan maupun di belakang. Itu ingin gayanya gaya punk. Jadi di atasnya itu tebal, di pinggirnya itu tipis. Ya, ini memang bagus, tapi untuk peserta didik di SMK 1 tidak diperbolehkan karena sedang proses pendidikan. Yang selanjutnya adalah sebagian pasti tidak melaksanakan kewajiban ibadah. Nah ini, Bapak dan Ibu guru ketika belajar sekitar jam 5.06, itu jam 6 itu sudah untuk istirahat, sholat. Ternyata banyak yang main game di ruangan, terus di selasa-selasa gitu ya. Padahal ibadah itu suatu kewajiban. Inilah yang tiap hari kita lihat di kampus ini. Nah, oleh karena itu pesan trik yang baru jangan melakukan seperti itu. Yang selanjutnya adalah tidak mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ini sebagian besar memang Bapak dan Ibu guru ini ada curhat. Jadi siswa yang tidak rajin mengerjakan tugas itu menjadi sebuah beban karena tugas ini merupakan ada komponen, ada nilai pengetahuan, ada tugas dan ada keterampilan. Ya, kalau tidak mengerjakan tugas, berarti nilai keterampilannya itu kosong. Baik. Nah, kesimpulannya adalah bahwa disiplin merupakan roh seseorang untuk mencapai suatu keberhasilan. Jadi rohnya, kalau tidak ada rohnya tidak akan berhasil. Ya, rohnya itu apa? Disiplin. Kemudian yang selanjutnya adalah biasakan hidup dengan disiplin, termasuk saya sendiri. Ya, gitu. Baik, kita mungkin ada teman ini ada pertanyaan sebelum kita ke narkoba. Oke. Tidak ada Pak, belum ada pertanyaan. Belum ada. Iya. Baik, kita akan lanjutkan kepada narkoba. Ya. Siap. Ya.
saya memberikan materi yang kedua, yaitu narkoba dan dampak terhadap kesehatan. Perlu diketahui bahwa selain COVID-19 sekarang ini sedang mewabah ke seluruh dunia, ya. Kalau COVID itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan seseorang, tapi kalau narkoba itu bisa dibuat, bisa dibudidayakan, bisa diramu, ya, itu. Berbicara narkoba itu berbicara masalah obat-obatan, zat aditif dan psikotropika. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu pengertian tentang narkoba? Next. Ya. Narkoba itu kependekan dari atau kepanjangan dari N-nya itu narkotika, terus K-nya itu psikotropika, dan yang obatnya itu bahan aditif atau obat-obat terlarang. Apa itu narkotika? Yaitu suatu zat yang bisa menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit. Ini. Dulu itu yang namanya ganja tidak dilarang karena untuk memberikan rasa memberikan mati rasa kepada seseorang yang sakit yang mau dioperasi itu. Tapi setelah perkembangan selanjutnya itu ya bahan narkoba itu disalahgunakan. Psikotropika ini adalah bentuk dari